menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum Nadira, bagaimana kabarnya hari ini nak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah Bu baik. Tapi kok mukanya murung begitu? Semangat dong. Kurang sehat sih Bu. Ya, terima kasih ya Nadira sudah menelpon ibu. Oke, kita akan melakukan coaching selama 15 menit. Baik, untuk memulainya, apa yang ingin Nadira sampaikan dalam 15 menit ini? Ya Bu, saya sih punya masalah nih Bu. Saya sering tidak masuk sekolah Bu karena sakit. Sehingga saat saya kecapean pun saya tidak bisa bangun tepat waktu Bu. Kadang-kadang juga sakit karena kelelahan Bu. Jadi saya tidak berangkat sekolah lagi. Baik, Nadira merasa tidak bisa mengatur waktu, sering keteteran dan kelelahan, bahkan sakit, sehingga tidak pergi ke sekolah. Ya, begitu ya? Ya Bu, begitu Bu. Saya merasa tidak bisa mengatur waktu saya Bu, antara belajar di sekolah dengan mengerjakan tugas-tugas saya yang banyak di rumah Bu. Sebenarnya kami ini lagi ada masalah keluarga Bu. Jadi semenjak terjadi pandemi banyak perusahaan yang gulung tikar. Bapak saya kan konsultan Bu, jadi otomatis setelah perusahaan-perusahaan tersebut gulung tikar, bapak saya juga kehilangan pekerjaan Bu. Nah, karena sementara ini bapak tidak kerja, jadi ibu ikut membantu mencari pendapatan keluarga kami Bu. Akhirnya tugas-tugas rumah saya yang harus menghandle Bu. Ditambah lagi saya harus mengajari adik saya yang masih SD Bu. Semua membuat saya jadi kelelahan Bu. Akhirnya sering tidak ke sekolah Bu. Wah, Nadira ini adalah anak yang hebat loh, karena bisa membantu kedua orang tuanya. Jadi, Nadira merasa tidak bisa membagi waktu dengan baik antara belajar di sekolah dengan tugas rumah. Penyebabnya karena Nadira harus menghandle tugas-tugas rumah, mengajari adik, lalu mengerjakan tugas sekolah yang banyak. Hal ini berulang terus dan Nadira merasa itu yang membuat Nadira sering tidak ke sekolah. Apa yang kira-kira Nadira inginkan dari proses coaching kita ini? Dulu kan saya orangnya rajin belajar Bu. Tapi karena situasi ini saya jadinya rasanya kurang rajin Bu. Jadi saya pengennya lebih rajin lagi Bu. Wah, bagus juga tuh. Nah, rencananya semoga bisa ya. Baik, kalau dibandingkan teman-teman Nadira, kira-kira Adira saat ini berada di level mana kerajinannya datang ke sekolah? Jika diukur dari skala 1 sampai 10. Ya mungkin kalau sekarang sih Bu ya baru di level 5 Bu. Saya ingin ya lebih rajin lagi Bu dari yang sekarang ini Bu. Ya. Karena faktor capek tadi memang saya keteteran Bu ya, karena hari Senin juga full mengerjakan pekerjaan di rumah. Jadi Selasa itu biasanya tidak masuk Bu. Oh iya. Jadi jika Nadira ingin meningkatkan kerajinannya untuk beberapa pekan ke depan, kira-kira di angka berapa itu nak? Mungkin di angka 8 atau 9 Bu. Angka 8 atau 9 itu seperti apa sih Nadira?
saya bisa mengerjakan tugas-tugas saya secara tuntas, Bu. Saya juga bisa seperti teman saya, Bu. Semuanya bisa rajin ke sekolah, Bu. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali tuh Nak Adira, karena ingin bisa mengerjakan semuanya. Mudah-mudahan bisa ya Nak ya. Yang selama ini kelelahan Nak Adira, terutama karena faktor di rumah ya, karena menghandle pekerjaan ibu dan menjaga adik. Apa ada strategi atau rencana yang bisa dilakukan pada bagian menghandle pekerjaan ibu dan menjaga adiknya? Ya, kalau menjaga adik sih, Bu, sebenarnya saya bisa minta bantuan kakak saya, Bu. Kakak saya kan yang laki-laki sebenarnya punya banyak waktu, Bu. Dia bisa ngajari adik-adik saya, tapi sering sekali keluar main basket dan nongkrong bersama temannya, Bu. Ya, adakah strategi lain yang bisa Nadira lakukan atau tempuh selain meminta bantuan kakaknya? Mungkin saya harus memperbaiki manajemen waktu saya juga, Bu. Jadi mungkin menentukan skala prioritas dari tugas saya, Bu. Bagaimana sih mengatur skala prioritas itu menurut Nadira? Ya, artinya begini, Bu. Tugas-tugas yang penting itu saya kerjakan terlebih dahulu, dan tugas-tugas yang lain mungkin saya handle dulu. Jadi nanti waktu luang kemudian saya kerjakan, Bu. Baik Nadira, ada dua cara yang Nadira sebutkan, yaitu meminta bantuan kakak dan memanage waktu Nadira sebaik-baiknya agar Nadira juga punya waktu mengistirahatkan tubuh agar tidak sakit. Nah, apa komitmen Nadira terkait rencana aksi ini? Untuk manajemen waktu saya, Bu, mungkin saya akan buat jadwal, Bu, yang teratur, yang bisa saya jadikan patokan aktivitas saya, Bu. Oke, adakah orang yang dapat mengingatkan tentang komitmen Nadira itu? Untuk bapak saja, Bu, karena beliau kan sering ada di rumah, Bu. Dia tidak kerja, Bu. Mungkin juga ibu saya, Bu, kalau pekerjaannya lagi tidak padat, Bu. Baik, Nadira punya komitmen untuk memanage waktu dengan membuat jadwal kegiatan harian. Nadira juga bisa diingatkan oleh bapak dan sesekali oleh ibu. Oke, Nadira kita tunggu hasil baik ini. Semoga kesehatan Nadira bisa terjaga agar selalu rajin ke sekolah ya Nak ya. Amin, Bu. Ya, oke. Kita sudah berada di akhir sesi ini Nadira. Kita bisa membuat janji untuk bertemu pekan depan untuk melihat sejauh mana komitmen kita dari percakapan ini bisa berjalan. Semoga ada kabar baik segera yang Ibu dengar dari Nadira. Ya, Bu, amin. Terima kasih, Bu, atas perhatiannya Ibu. Ya, nah, kira-kira apa yang Nadira rasakan setelah percakapan ini? Yang saya rasakan, Bu, beban saya alhamdulillah sedikit lebih berkurang, Bu. Saya juga sudah menemukan cara bagaimana untuk mengupayakan agar saya lebih rajin ke sekolah, Bu. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Nadira. Nadira, tapi kok mukanya masih murung loh. Tetap bersemangat ya Nadira ya. Ya, baik. Insya Allah, Bu. Ya, baik Nadira. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan Nadira. Sampai bertemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.